Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofian Hakim Prayogane, NIM A7101801339. Untuk video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menghitung rumus dari uji reliabilitas menggunakan rumus salah satu yaitu Spearman-Brown pada Microsoft Excel. Nah, sebelumnya untuk itu kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah membuat datanya. Untuk mempersingkat waktu saja, di sini ada nomor. Nomor di sini bisa diartikan nanti dalam rumus itu banyaknya responden. Di sini ada 10. Kemudian namanya saya misalkan huruf A, B, C sampai J. Kemudian angka 1 sampai 10 ini saya misalkan ujian 1, ujian 2 sampai ujian ke-10. Kemudian untuk XT berarti itu jumlah dari ujian yang lolos atau lulus dari salah satu nama, jumlah dari lulus tersebut. Kemudian di sini angka 1 saya misalkan berarti dia lulus ujian yang ke-1. Kemudian ini lulus ujian yang kedua. Kalau 0 berarti belum lulus dan seterusnya. Terus kita pindah ke tabel sini, bagian sini. Nah, di sini kita harus mencari terlebih dahulu variabel X dan variabel Y, kemudian variabel X kuadrat, Y kuadrat, jumlah dari X kali Y. Untuk variabel X atau ganjil, saya misalkan itu berasal dari ujian 1, dia lulus, kemudian data ganjil lagi ujian 3, dia lulus 1, ujian ke-5 dia 1, ujian ke-7 dia 1, lulus, ujian ke-9 juga lulus. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini bisa dituliskan 5 dari nilai X. Kemudian yang genap sama ujian kedua 1, ujian ke-4 0, ujian ke-6 1, ujian ke-8 1, ujian ke-10 1, berarti ada 4. Nah, di sini sudah saya tuliskan jumlah dari masing-masing nama dari X maupun Y sampai akhir. Kemudian kita mencari jumlah dari X itu menggunakan rumus sama dengan sum kurung buka berarti S2 sampai S12 sampai S12 kurung tutup, enter. Nah, di sini berarti jumlah dari X itu ada 31. Kemudian kita seret saja. Nah, ini hasil dari variabel Y, jumlah dari variabel Y. Kemudian untuk mencari X kuadrat, kita bisa gunakan rumus sama dengan berarti S2 kuadrat 2, enter. Nah, berarti 5 kali 5 itu 25. Oke, kita seret saja sampai sini. Nah, sudah
Kemudian untuk Y sama juga, rumusnya itu sama dengan T2 di kuadrat. Nah, kemudian kita seret juga di sini, oke. Kemudian kita mencari jumlahnya dari X kuadrat. Bisa digunakan rumus sama dengan sum kurung buka U2 sampai U11 kurung tutup. Nah, kita seret lagi. Nah, untuk jumlah dari X, Y, kita bisa gunakan rumus sama dengan S2 dikali T2. Kita sama dengan, berarti enter. Nah, berarti 5 kali 4, 20. Kita seret lagi sampai sini. Nah, untuk ini jumlah dari X, Y berarti kita sama dengan sum kurung buka ini W2 sampai W11 kurung tutup. Nah, jadi kita sudah tahu jumlah dari X itu 31, jumlah variabel Y ada 29, X kuadrat ada 111, Y kuadrat jumlahnya 91, X kuadrat 90. Kita buat saja. Udah. Nah, kemudian kita masuk ke rumusnya. Nah, untuk rumusnya di sini kita mencari RI atau reliabilitas instrumen itu sama dengan 2 RB dibagi 1 plus RB. RB di sini indeks korelasi antara dua belahan instrumen. Kemudian kita juga mencari RB-nya terlebih dahulu itu dengan rumus N jumlah dari XY dikurangi jumlah dari X dikali jumlah dari Y dibagi akar dari N jumlah dari X kuadrat kurangi jumlah dari X dikuadratkan dikali N kuadrat jumlah dari Y kuadrat dikurangi jumlah Y yang dikuadratkan. Nah, misal kita langsung ke rumus RB. Kita masukkan rumus itu berarti jumlah N dikali jumlah dari X, Y. N-nya di sini tadi ada 10. Ada 10. Dikurung buka terlebih dahulu. 10 dikali jumlah dari XY. Jumlah dari XY. Ini jumlah dari XY berarti W12 kurung tutup. Oh maaf, ini ada sama dengannya.
Kemudian dikurangi jumlah dari X ini S12, kemudian dikali jumlah total dari Y, dikali jumlah dari Y, berarti T12. Kita enter. Nah, kita ketemu 1. Kemudian mencari akar dari N, jumlah dari X kuadrat itu kita sendiri-sendirikan, berarti kita tulis terlebih dahulu ini jumlah N sama dengan kurung buka jumlah N 10 dikali jumlah dari X2. Ini X2 berarti U12 kurung tutup. Kemudian dikurangi kurung buka jumlah dari X. Jumlah dari X itu S12 yang dikuadratkan 2. Kita enter. Nah, ketemunya 149. Kemudian yang rumus selanjutnya itu ini N sama dengan jumlah dari data N itu ada 10 dikali jumlah dari Y kuadrat. Jumlah dari Y kuadrat. Berarti ini V12 kemudian kurung tutup dikurangi jumlah dari Y. Jumlah dari Y. Ini kurung buka jumlah dari Y dikuadratkan kurung tutup enter. Nah, ketemunya 69. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti sebelumnya berarti hasil dari ini sama ini dikalikan terlebih dahulu sesuai rumus. Berarti sama dengan O17 dikali P17. Kita enter. Nah, hasilnya 10.281. Kemudian dari rumus kita masukkan hasil dari N kali jumlah dari XY tadi kan 1. Berarti sama dengan ini M17 dibagi hasil dari yang bawah, berarti ini di akar terlebih dahulu. Nanti kita buka kalkulator. Di sini 10.281. Nah, akar dari 10.281 itu 101,39.
1139. Nah, berarti ini jumlah dari ini dibagi akar dari yang bawah ini, kita enter. Nah, hasilnya 0,009863. Nah, berarti ini hasil dari mencari indeks korelasi antara dua belahan instrumen. Nah, selanjutnya kita mencari RI atau reliabilitas instrumen. Berarti kita masukkan rumus RI di sini, berarti 2 dikali RB-nya berarti sama dengan 2 dikali jumlah ini M12, berarti kita enter. Nah, berarti ada 0,019726. Kemudian untuk dibagi 1 plus RB, kita cari terlebih dahulu, sama dengan 1 sama dengan 1 tambah jumlah dari RB ini. Nah, berarti ada 1,009863. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, itu sama dengan ini dibagi dari jumlah 1 plus RB tadi, ini kita enter. Nah, hasilnya 0,019533. Berarti kita tuliskan interpretasikan. Berarti nilainya itu ini. Maaf. 0,019533. Nah, 0,019533 tersebut kurang dari 0,7, berarti nilai tersebut tidak reliabilitas, di mana nilai yang reliabilitas itu harus 0,7 atau lebih dari 0,7. Oke, mungkin untuk tutorial mengerjakan rumus Verbon dari salah satu rumus uji reliabilitas sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penulisan selama mengerjakan dalam Excel. Mungkin bisa dimaafkan. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar konsistensi internal reliabilitas. Dalam metode-metodenya ada rulon, ada Flagan, dan ada Spearman-Brown. Kita akan belajar yang pertama tentang
metode Flanagan. Nah, ini. Di sini saya sudah menyiapkan 10 nama dan beserta ada nilainya. Di sini kita bisa tulis dengan N, yaitu 10. Tugas kita mencari reabilitasnya dengan Flanagan ya. Rumusnya di sini RI sama dengan 2 1 min V1 min V2 per VT, di mana V1 merupakan varian ganjil, F2 butir genap, ini varian ya, FT adalah total V1 dan V2. Sedangkan rumus dari varian adalah sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat per N di per N. Nah, selanjutnya teman-teman, langsung kita mengarah uji coba. Pertama, kita mencari reabilitasnya, mencari variannya terlebih dahulu teman-teman. Caranya gimana? Kita coba bersama. Pada rumus varian, kita harus mengetahui X kuadratnya dan sigma X dikuadratkannya. Pertama, kita fokuskan kepada X kuadratnya. Kita mungkin bisa bikin tabel baru. Di sini bisa mungkin kita kasih X kuadrat di sini ya, X kuadrat selanjutnya kita kasih sama dengan ya, kita kasih sama dengan ini, kita buat untuk butir pertama sampai enter ya, sampai butir ke 10. Ini cukup kita tarik begini ya, pegang mouse ataupun kursornya tarik ke sini ya, sampai butir 10. Oke. Selanjutnya biar lebih rapi kita bisa sepertikan ini. Oke. Kita selanjutnya mencari sigma X kuadrat. Caranya ini sama dengan klik nomor 1 ini dikuadratkan, kuadrat ya teman-teman. Ini tandanya seperti ini, kuadrat. Nah, ini rumusnya muncul di sini. Tinggal enter teman-teman, enter. Sudah muncul. Bentar kita tarik hingga ke 10. Keliru. Set. Ya, butir 10. Nah, lalu kita tarik ke bawah untuk 10 item dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 10 ya teman-teman. Hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Begitu kita sudah menemukan X kuadratnya. Lalu kita cari sigma.
sigma total X kuadrat. Total X kuadrat ya. Total X kuadrat. Rumusnya kita bisa menggunakan, karena rumus kita awal dengan sama dengan ya, kita bisa gunakan tulis saja sum, oke. Selanjutnya kasih kurung ya, buka kurung, keliru teman-teman, kasih kurung ya, sum, terus kita tarik seperti ini, lalu enter. Ini total sigma kuadrat pada butir yang pertama. Kita tarik hingga butir yang ke-10 teman-teman. Supaya lebih rapi, mari kita bergaris agar juga mudah dipahami. Bisa kita pilih menu di sini ya. Lalu bisa namanya kita beri warna yang berbeda. Seperti ini teman-teman. Baik, selanjutnya setelah ini total X2 atau sigma X kuadratnya sudah selesai, kita sudah di sini, lalu kita ke sigma X dikuadratkan. Kita cari dulu sigma X-nya dulu menggunakan rumus sum, yaitu dengan cara kita taruh di bawah ini ya. Kita sudah menemukan sigma X kuadrat. Kita sudah sampai sini, kita fokus pada sigma X dikuadratkan. Kita cari sigma X-nya dulu, taruh sini, kita taruh sum, ini sama dengan sum ya, sama dengan sum, buka kurung, kita tarik ya, tarik sampai 10, ada error, kita ignore aja. Sigma X sudah, langsung kita coba. Kita perlu adanya F1, F2, FT, nanti kita buat reliabilitasnya. Bisa kasih nama aja ya, total X. Oke. Untuk butir yang pertama, untuk butir pertama kita kasih sama dengan, klik ya. Untuk butir V untuk butir pertama, kemudian enter, tarik saja sampai ke yang tarik sampai yang ke-10. Rumus V sama dengan ini, rumus V ya, kita bawa sini biar mudah. Oke, rumus V sama dengan yaitu sigma X. Rumus V adalah sama dengan
Sisma X kuadrat sama dengan sisma X kuadrat minus sisma X lalu kita kuadratkan lalu dibagi 10 lagi. Nah, kita perbaiki yang namanya dalam kurungnya ya. Kita kasih kurung, jangan sampai salah. Gini, duanya juga kita kurung. Kurung 2 kali. Kurung min. Oke. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita tarik ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita lanjutkan sudah menemukan variannya ya. Selanjutnya kita cari F1, F2 dan FT. Kebetulan sudah saya hitung. F1 tadi untuk varian ganjil. Jadi yang ganjil kita jumlahkan antara ini 1, 3, 5, 7 dan 9. Ini ganjil, angkanya ganjil ya. Untuk F2 yaitu jumlah dari varian genapnya 2, 4, terus 6, 8 dan 10. Hasilnya seperti ini. Dan FT adalah total keseluruhan. Nah, total ini keseluruhan. Ini sudah saya jumlah agar untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya kita mencari reabilitas. Reabilitasnya mari kita cari, karena ini sudah kita temukan semuanya. Kita dengan rumus sama dengan 2 kali atau bintang, terus dalam kurung 1 min, dalam kurung 2 kali, terus ada F1. F1 nya apa? Ini F1 dari ini F1 terus min F2, terus kita tutup kurung, dibagi FT. FT nya ini ya, tinggal klik saja, dibagi FT, tutup 2 kali, set. Nah, 2 kali kita cocokkan. Selanjutnya kita enter. Nah, kita temukan bahwa reabilitas dengan menggunakan rumus Flanagan yaitu 2,0342. Itu 2 ya. Terima kasih teman-teman. Video ini akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwar Satari Putri, NIM A170180128. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji realibilitas dengan metode rulon. Di sini ada 10 nama dengan 10 soal.
dengan yang ditambah dengan totalnya, terus ada rumus-rumusnya. Untuk mengetahui berapa jumlahnya, pertama kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Caranya, pertama kita akan menentukan total dari D, T, dan total semuanya. Yang pertama, buat tabelnya dulu dari nama A sampai J, kita copy paste aja. Terus kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ada T, T kuadrat, D, D kuadrat, dan sebagainya. Yang pertama kita masukkan T, total skor kita ambil dari jumlah dari soal-soalnya, kita copy paste aja. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu biar lebih rapi. Kita tengah, center, atas kita blok. Terus yang kedua kita T pangkat 2, yaitu sama dengan T nya 9 di pangkat 2, hasilnya 81. Lalu kita tarik ke bawah. Kita bikin kolom lagi untuk kolom penjumlahan yang kan kita total semuanya. Jumlah kita rapikan tab blok, lalu kita tambahkan sum kita buat T untuk total soal ganjil dan total soal genap. Kita lebarkan dulu biar soal genap. Tipu, bentar.
genap. Oke. Selanjutnya caranya kita rapikan dulu. Caranya sama dengan, lalu kita ambil nilai pada soal-soal yang ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Semuanya ditambah. 5, 7, 9. Lalu kita tarik ke bawah biar lebih cepat. Lalu begitu juga dengan soal genap, sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10. Kita tarik lagi ke bawah. Lalu buat yang D. Total ganjil dikurangi soal genap. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Kita tarik ke bawah. Lalu D pangkat 2. D pangkat 2 seperti sebelumnya sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan, tarik ke bawah. Lalu kita akan menjumlahkan seluruhnya dari total skor sampai D pangkat 2. Caranya sama dengan sum dalam kurung tarik sampai bawah sama dengan. Begitu juga dengan yang lainnya. Maaf. Sum kurung buka tarik lagi sama dengan sum tarik ke bawah. Soal genap sum sama dengan sum tutup. Oke, maka hasilnya seperti itu. Lalu kita akan mengerjakan rumusnya. Kita pindahkan dulu agar lebih terlihat. Kita rapikan. Setelah itu, untuk yang pertama, caranya
sama dengan D7 T pangkat 2 maaf maka hasilnya karena 10 dikurang 10 maka hasilnya 0,36. Begitu juga dengan cara yang selanjutnya, sama dengan T dikurangi maka hasilnya 2,2. Lalu pada rumus akhir 1 dikurangi 0,36 dibagi 2,2, maka hasilnya 0,83636364. Seperti ini sekiranya contoh soal dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.